adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, kakak mau sapa nih semua yang ada di rumah dari kelas balita, kelas kecil, kelas tanggung, dan kelas anak remaja ya. Kalau kakak bilang sapa nih adik-adik kelas balita, shalom adik-adik balita, tunjukkan tangannya. Shalom adik-adik kelas kecil, lambaikan tangannya. Nah, kalau anak tanggung ya kak ya, shalom adik-adik anak tanggung. Gayanya yang keren dikit ya kan kak. No, kalau kakak sapa lagi nih ya, shalom adik-adik remaja, kasih senyum paling mempesona. Nah ya, apa kabar semuanya adik-adik kelas balita dan kelas kecil? Makin cinta Yesus. Apa kabar semuanya adik-adik kelas tanggung dan remaja? Dahsyat, luar biasa, yes yes yes. Ya, puji Tuhan hari ini masih kita bisa beribadah secara live. Kami kakak sekolah minggu yang ada di sini, adik-adik semua yang ada di rumah, persiapkan semua hati dan pikirannya, fokus untuk beribadah hari Minggu pada hari ini ya. Tetap semangat, jangan jemu-jemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengangkatkan lagu pujian kita apa nih kak? Senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira. Jadi nggak ada yang ngambek-ngambek, berjut-berjut. Semua harus senyum ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan. Angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Kita nyanyikan sekali lagi ya dengan penuh senyuman. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Nah, Kak Eta, kita mau nyanyi lagu yang kedua, Kak. Lagu Nah, kedua. Iya, Kak. Nah, kita mau cari jiwa dulu, Kak Eta. Ya, kita mau cari jiwa dulu ya. Jadi adik-adik semua, kalau ada misalnya abang atau kakaknya atau adiknya yang nggak ibadah, harus tegur biar bisa beribadah sama-sama ya. Jadi sekarang kita mau mengangkatkan lagu pujian kita dulu ya. Cari jiwa bersama Bersama Yesus. Ada gerakannya kak, jadi semua bangkit berdiri. Oke, Kak. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus.
jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah diri sendiri. Sekarang kita mau doa dulu deh Kak, doa pembuka Kak. Iya, Ya, Kak jadi Eka. adik-adik semua di rumah boleh silahkan duduk yang rapi ya. Ya, kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat pada hari ini Tuhan, karena Kau masih memberi kami napas kehidupan dan kesempatan pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Bapa. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berilah kami roh dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Hanya doa-Mu, hanya doa anak-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau dari jongkok deh ya. Kita mau bernyanyi lagu Kudaki-daki gunung yang tinggi ya. Jadi dari jongkok dulu nih adik-adik di rumah sampai nanti berdiri ya. Kita mau bernyanyikan lagu Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam laut samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka, kasih senyumnya. Di suka Kau ada. Kalau di duka gimana? Di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita ulangi sekali lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada. Kalau di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang seorang ayah ya Kak. Di dalam keluarga itu Kak ada ayah, ibu, kakak, apalagi? Adik, Adik, ada abang juga. Nah, abang juga. jadi seorang ayah itu adalah orang yang hebat ya. Dia menjadi kepala keluarga, dia juga sebagai pelindung bagi kita yang selalu melindungi kita, mengajarin kita hal-hal yang baik. Nah, jadi sekarang kita mau mengangkatkan lagu pujian kita tentang Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ya, kayak mana keluarga Tuhan yang sangat baik ya adik-adik ya. Jadi kita mau mengangkatkan lagu pujian kita, Ku Cinta Keluarga Tuhan.
cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah, betapa senangnya kita menjadi keluarga Tuhan ya. Kita mau angkatkan sekali lagi lagu pujian kita ini. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah, betapa senangnya kita menjadi keluarga Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kalau sering berantem di rumah, adik, abang, kakak misalnya, papa sama mamanya pasti nggak senang. Nah, terlebih-lebih Tuhan kita nggak senang juga ya Kak. Iya Kak Eta. Nah, dan sekarang selain daripada kita memiliki ayah, memiliki ibu, ternyata kita punya Tuhan Bapa yang sangat hebat ya. Tuhan kita jauh lebih hebat. Pasti dong. Nah, sekarang kita mau mengangkatkan lagu pujian kita. Ini ada gerakannya juga. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ya. Bangkit berdiri semuanya, kita buat gerakannya ya. Nyanyi sama-sama ya. Oke. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu Dia ada, oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia sangat amat aku cinta. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu Dia ada, oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan kita, hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling amat aku cinta. Nah, Tuhan Yesuslah orang yang sangat kita cintai karena Dia juga lebih dulu mengasihi dan mencintai kita semua ya. Nah, kakak mau tanya nih adik-adik, ingat enggak 10 perintah Tuhan, hukum Taurat? Ingat ya, yang kelas anak kecil aja udah belajar ya kak ya. Iya Kak Kelas Eta. tanggung apalagi sudah tahu, kelas remaja udah hafal semuanya ya. Nah,
Yang hukum kelima itu apa ya? Hukum kelima, Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, Tuhan menyuruh kita untuk menaati Taurat yang kelima ini adalah menghormati orang tua kita. Nah, berarti harus selalu menghormati mereka, mengikuti apa yang diajarkan, menjadi anak yang baik dan penurut untuk orang tua kita, ya. Kita mau mengangkatkan lagu pujian kita, hukum kelima. Hormati orang tuamu, supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Nah, betulkan hukumnya, isinya apa? Turuti semua perintah orang tua kita. Kita mau menyanyikan sekali lagi lagu ini. Hormati orang tuamu, supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Nah, sekarang adik-adik semua yang ada di rumah bisa duduk yang rapi. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hati, siapkan hatinya dan pikirannya, jaga tangannya, jaga matanya, tapi fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Ketuk Mengetuk. Ketuk. Ketuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, nia suara Tuhanku. Ketuk, ketuk, mengetuk, yang mau masuk hatiku. Aku mau buka pintu. Marilah Tuhanku. Kita nyanyikan sekali lagi, ya. Ketuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, nia suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk, kamu masuk hatiku. Aku mau buka pintu. Marilah Tuhanku.
Shalom adik-adik KKR semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa supaya Tuhan mengajari kita untuk firman Tuhan. Adik-adik semua lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih hari ini kami boleh kebaktian lagi, kebaktian sekolah minggu kami. Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji nama-Mu, dan sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Berkatilah semua kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, agar dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu juga guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik semuanya, kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal ya. Amsal 13 ayat 1 sampai 13. Anak-anak sekolah minggu yang sudah bisa baca Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama firman Tuhan kita, yaitu dalam Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bapak guru baca ya. Ayat 1, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seseorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Ya, itu dia ya firman Tuhan yang kita baca tadi dari Amsal. Tema kita hari ini adik-adik semua yaitu aku harapan ayahku ya. Aku harapan ayahku. Siapa anak-anak sekolah minggu yang sayang sama ayahnya? Ayo angkat tangannya ya. Coba siapa yang sayang sama ayahnya? Ih, ada yang gak sayang sama ayahnya ya? Sayang semua ya. Pak Guru lihat ini semua angkat tangan, berarti semuanya sayang dengan ayahnya. Oke, anak-anak sekolah minggu semua, seorang ayah adalah orang yang hadir dalam keluarga kita, menemani hidup kita mulai dari kita lahir sampai kita besar ya. Jadi banyak anak-anak yang tidak tahu bahwa ayahnya itu ternyata kadang cengeng juga loh. Kok kayak gitu? Kalau ibunya ada masalah langsung menangis. Kalau ayah nangis enggak? Enggak. Kalau ayah itu enggak nangis, tapi di mana nangisnya? Di dalam hati, ya, di dalam hati ya. Jadi anak-anak sekolah seminggu semua, jangan nanti dipikir ayahnya itu enggak ada masalah ya. Ada juga masalahnya, tapi anak-anak sekolah minggu, ayah itu biasanya menyimpan masalahnya itu dalam hati. Dia diamkan, dia tidak nampakkan bahwa dia itu cengeng, tetapi di dalam hatinya dia menangis, apalagi kalau melihat anak-anaknya itu tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Tadi guru sekolah minggu Kak Eta dan Kak Permata tadi sudah membawa nyanyi kan, hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut usiamu. Ya, jadi kenapa dibilang seperti itu? Karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di dunia ini ya. Tuhan itu kan gak nampak. Jadi yang nampak kita di dunia ini adalah orang tua kita. Dialah yang disuruh Tuhan untuk menjaga kita ya, menjaga anak-anak sekolah minggu semua, orang tua kita itu. Jadi harus kita hormati ya. Oke,
Pak Guru, ada satu cerita ya buat anak-anak sekolah minggu semua. Ceritanya ini mungkin kalau kita dengarkan nanti mungkin ada yang menangis ya. Ada yang menangis. Ceritanya yaitu di sebuah keluarga yang memiliki seorang anak gadis. Namanya si Lulu. Ya ini kebetulan aja ya namanya Lulu ya. Mungkin kalau ada anak sekolah minggu namanya Lulu, mungkin karena sama aja. Jadi Lulu hidup dari keluarga yang miskin. Ayah dan ibunya adalah orang yang susah. Lalu suatu hari mamanya Lulu sakit. Sakit karena mengidap kanker dan tidak lama kemudian Mama Lulu pun meninggal dunia. Jadi tinggallah Papa Lulu dan si Lulu. Dan Lulu pun dibesarkan oleh ayahnya. Karena pada waktu mamanya meninggal, Lulu baru berusia 4 tahun. Jadi masih kecil ya, masih kecil sudah ditinggal oleh mamanya. Jadi papanya Lulu pun bekerja sambil mendidik si Lulu ini dan menyekolahkannya juga. Ya, disempatkannya lah, diaturnya waktunya supaya bisa mengantar Lulu ke sekolah, menjemput dia sekolah sambil bekerja. Apa pekerjaan ayahnya? Pekerjaan ayahnya hanya memulung. Adik-adik tahu apa itu pekerjaan memulung? Mengambil kaleng-kaleng bekas, karton-karton bekas, itulah pekerjaan ayah Lulu. Tapi apa yang terjadi? Lulu bisa sekolah loh dengan ayahnya hanya pekerjaannya memulung seperti itu. Dan ketika masuk ke SMP, ya masuk ke SMP tak terasa ya sudah besar Lulu ya. Masuk ke SMP Lulu pun bergaullah dengan teman-temannya yang dari orang kaya. Kalau orang kaya kan ya banyak yang dia punya, contohnya aja seperti handphone atau smartphone. Tapi Lulu enggak ada. Jadi teman-teman Lulu karena orang kaya, Lulu pun merasa iri. Ih, enak kali ya. Dia punya handphone, punya smartphone. Jadi setiap hari Lulu melihatin handphone kawannya itu. Apalagi kalau kawannya itu main game ya, main game, dia pun asik melihatin aja. Dan kawannya ini pun merasa terganggu kadang. Lulu, kamu beli handphone lah. Masa ngelihat handphoneku aja terus? Belilah handphonemu, katanya kan. Lulu pun menangis, dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah dan dia melapor sama papanya. Papa, belilah aku handphone. Masa aku enggak punya handphone? Aku dibilang kurang pergaulan papa. Beli papa, beli, katanya terus kan. Di dalam hati papanya merasa sedih ya. Kok aku enggak bisa beli handphone, pikir papanya. Jadi sabar ya Lulu, papa akan berusaha beli handphonemu ya. Nanti papa beliin ya, katanya. Terus papanya pun bekerja keras lah ya. Bekerja keras mencari kaleng-kaleng bekas tadi. Setelah terkumpul uang, lalu papanya pun belilah handphone itu. Rupanya yang dibeli handphone itu bukan handphone yang canggih ya, bukan handphone yang seperti ini, yang bisa punya layar lebar ya. Rupanya yang dibeli Papa Lulu handphone yang kecil, yang suaranya masih kikuk katanya itu kan, bunyinya masih pakai bunyi ringtone yang belum bisa nyanyi. Dengan bangganya papanya pun pulang ke rumah. Pulanglah ke rumah papa ke rumah dan ditemuinya Lulu. Lulu, papa punya hadiah untukmu ya, katanya. Apa papa, kata si Lulu. Ini papa sudah belikan handphonemu. Lulu pun merasa senang sekali ya. Tetapi ketika dibuka, dilihatnya handphone itu, dia pun merasa sedih. Papa, kok beli yang ini sih handphoneku? Katanya kan.
Masa sih ini dibeli handphoneku? Handphone gak canggih, papa ini pun gak gaul katanya kan. Papa jelek, aku benci sama papa. Papa gak ngerti keinginanku katanya kan. Dibantinglah handphone itu dan pecah. Betapa hancur hati papanya si Lulu. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin mencari uang untuk beli handphone, tetapi dibanting oleh Lulu. Dan dia pun bekerja lagi mencari uang. Bekerja lagi mencari uang dan Papa Lulu pun bisa memperoleh uang sebesar 2 juta. Dan dibelinya lah sebuah smartphone. Sebuah smartphone dan dibungkusnya. Kebetulan pas hari itu adalah hari ulang tahun si Lulu. Dan papanya berpikir, pasti Lulu senang sekali. Aku belikan hadiah ini sebagai hadiah ulang tahunnya katanya kan. Dan dia pun bawa handphone tadi pulang, dibungkus dan diletakkan di atas meja. Dia diletakkan di atas meja dan dia pun menunggu Lulu pulang dari sekolah. Papanya tiduran di tempat tidur dan ternyata karena papanya ini terlalu capek bekerja selama ini, papanya pun tidur di tempat tidur dan dia tidak mendengar bahwa Lulu sudah pulang ke rumah. Dan ternyata waktu Lulu pulang ke rumah, dia mendapatkan sebuah surat di atas meja dan di atas meja itu sudah dibuat papanya tulisan. Anakku Lulu, selamat hari ulang tahun nakku. Ini sudah papa berikan hadiah ulang tahunnya. Semoga kamu berbahagia. Lulu sangat senang dan dia mencari papanya. Papa di mana? Katanya kan. Masuk dia ke kamar dan dia melihat papanya tertidur di atas tempat tidur. Ketika dibangunkan, papanya tidak bergerak. Tidak bergerak lagi. Lulu pun menggoyang-goyang terus, "Papa bangun. Bangun papa, bangun," katanya kan. Kok gak bangun-bangun papaku pikirnya. Dipegangnya papanya sudah dingin. Sudah dingin dan dia semakin takut. Papa bangun," katanya kan. Jadi setelah diguncang-guncang beberapa lama, Lulu pun berteriak, "Tolong, tolong, tolong," katanya. Lalu tetangganya pun berdatanganlah. Dan ketika mereka melihat bahwa Papa Lulu sudah meninggal dunia. Dan ternyata setelah diselidiki rupanya Papa Lulu ini sudah terlalu capek bekerja mencari uang untuk membeli smartphone tadi. Lulu pun menangis sekali. Dia merasa berdosa karena sudah membuat ayahnya meninggal untuk mencari uang di dalam membeli smartphone tadi. Ya, jadi Lulu merasa sedih karena sudah tidak memiliki ibu dan papanya lagi. Jadi itu dia anak-anak sekolah minggu semua. Ternyata papanya Lulu ini dia bekerja keras ya untuk memenuhi kebutuhan si Lulu. Jadi anak-anak sekolah minggu semua, kalau kita lihat papa kita di rumah, bekerja keras enggak dia untuk memenuhi kebutuhan kita? Iya kan? Bekerja kan orang tua kita semua kan? Memenuhi kebutuhan kita. Kadang anak-anak sekolah minggu terlalu kadang memaksakan ya. Papa belikan ini, mama belikan ini. Padahal mungkin papa mamanya lagi bulan tua atau usaha orang tuanya seperti sekarang lagi kena dampak COVID. Anaknya sibuk terus minta. Jadi sebagai anak-anak sekolah minggu jangan seperti Lulu tadi ya.
Jangan setelah orang tua kita itu meninggal baru kita menyesal. Jadi selagi orang tua kita itu masih hidup, kita harus menyenangkannya. Seperti tema kita hari ini, kebanggaan ya, kebanggaan ayah kita. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita jadi dibanggakan oleh orang tua kita? Anak-anak sekolah minggu harus rajin belajar, berprestasi ya. Terus kalau disuruh orang tua jangan suka melawan. Jangan bilang iya tapi tidak dikerjakan. Itu akan menyakitkan hati orang tua kita ya. Jadi buatlah orang tua kita itu senang supaya orang tua kita itu panjang juga umurnya. Ada nggak di sini anak-anak sekolah minggu yang orang tuanya mau cepat dipanggil Tuhan? Nah, ayo. Kalau anak-anak sekolah minggu nggak sayang sama orang tuanya, nah, Tuhan yang di sorga itu sayang sama orang tua kita. Nanti cepat dipanggilnya kalau kita tidak sayang. Jadi harus sayang sama orang tua kita ya. Ya, sebentar lagi orang tua kita akan merayakan HUT Mamre. Jadi marilah kita senangkan hati orang tua kita, ucapkan selamat hari ulang tahun untuk mamrenya, untuk bapaknya, supaya orang tuanya juga merasa senang. Anak-anak sekolah minggu juga gitu kan, kalau dibilang selamat ulang tahun, pasti kita merasa senang. Orang tua kita juga seperti itu ya, anak-anak sekolah minggu semua. Ketika kalian katakan selamat ulang tahun untuk orang tua kalian, mereka akan merasa senang dan mereka merasa diperhatikan ya. Sekali lagi dalam rangka hari ulang tahun Mamre ini, marilah kita menyenangkan hati orang tua kita ya. Hati orang tua kita supaya mereka semakin sayang sama kita, dan Tuhan juga akan memberikan umur yang panjang bagi orang tua kita dan kita bisa tetap bersama dia ya. Apalagi kayak kita yang di Batam ini ya, anak-anak sekolah minggu semua, kalau sudah besar biasanya anak-anak sekolah minggu di Batam ini pergi keluar loh sekolah, sekolahnya ke luar Batam. Seperti kemarin 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu beberapa anak-anak kita yang di Batam sudah lulus perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kan kalau sudah lulus berarti akan meninggalkan orang tuanya untuk pergi sekolah. Jadi kan tinggal mama dan papanya di Batam ini. Jadi jangan lupa sering berkomunikasi, teleponan sama orang tuanya supaya mereka merasa senang walaupun ditinggal sama anak-anaknya ya. Jadi itu harapan kita supaya anak-anak sekolah minggu dibanggakan oleh orang tuanya ya. Apalagi kalau kalian berprestasi ya, seperti kemarin yang lulus itu semua ke perguruan tinggi negeri, pasti ayahnya, ibunya senang semua itu ya. Nggak ada yang nggak senang, pasti senang. Seperti kemarin juga ada yang lulus di kepolisian atau perguruan tinggi yang favorit, itu menjadi kebanggaan bagi orang tua kita semua. Jadilah kebanggaan orang tua kita. Selamat hari ulang tahun Mamre, kita ucapkan nanti kepada orang tua kita semua ya. Bisa ya semua anak-anak KKR? Ya, terima kasih Pak Guru ucapkan. Anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa hormat bagi orang tua kami. Kami mau menghormati orang tua kami Tuhan, kami sayang pada mereka supaya mereka memiliki umur yang panjang, dan kami juga Tuhan berkati, berikan kami kekuatan untuk menghormati orang tua kami dan menjadi kebanggaan orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita harus menyayangi ayah kita yang selalu melindungi kita, menjadi pahlawan kita. Ayahku adalah pahlawanku, kan sering anak-anak, adik-adik semua yang ada di rumah seperti itu kan. Jadi sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita mau mengangkatkan lagu pujian Jesus Loves Me ya. Sama nanti ada yang kedua nanti bahasa Indonesianya kita nyanyikannya adik-adik. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. The ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Kita nyanyikan yang bahasa Indonesianya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik udah menyiapkan persembahannya ya, yang terbaik untuk Tuhan kita dengan hati yang tulus ya. Selagi memberikan persembahan, kita mau mengangkatkan lagu pujian kita, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan semuanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Oh oh oh, sungguh amat baik, ya ya ya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi ya dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Oh oh oh, sungguh amat baik.
kita mau doa syafaat, doa persembahan dan juga penutup kepada Bapak yang memberikan firman. Kami persilahkan. Ya, kita berdoa ya untuk persembahan kita dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ucapan syukur kami, agar dari persembahan ini dapat dipakai untuk pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh orang tua kami, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan bagi seluruh orang tua kami, berikan rezeki atas pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan ya Bapa. Dan berkati juga kami, anak-anak sekolah minggu, di dalam kami melaksanakan sekolah kami, kiranya Tuhan yang memberkati, berikan kami hikmat untuk belajar ya Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi kebanggaan bagi orang tua kami ya Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang cepat melalukan wabah pandemi corona ini, agar cepat berlalu dari negara kami ini Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasa. Dan tenaga medis kami kiranya Tuhan yang memberkati ketika mereka dipakai untuk merawat saudara-saudara kami yang terkena penyakit COVID ini. Dan para ahli yang pada saat ini bekerja keras untuk menemukan dan mengembangkan vaksin pemusnah virus corona ini, kiranya juga Tuhan yang memberkati. Berkati juga Bapak Presiden kami ketika dia memimpin bangsa kami ini ya Tuhan, berikanlah hikmat bagi beliau untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Dan berkati juga wali kota kami, wali kota Batam, di mana tempat kami tinggal ini Tuhan. Berikanlah kesehatan bagi Bapak wali kota kami dan berikan hikmat untuk memimpin kota kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang di Tanah Karo yang saat ini sedang terdampak erupsi Gunung Sinabung. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka sehingga boleh kuat menghadapi cobaan ini ya Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang tergerak hatinya untuk membantu, kiranya Tuhan yang menggerakkan hati mereka supaya mau membantu saudara-saudara kami yang terdampak Sinabung ini ya Tuhan. Dan berkati juga seluruh gereja kami, berikan kesehatan bagi pendeta kami, penatua, diaken kami semuanya, dan pengurus, guru sekolah minggu kami juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami hari ini, inilah kerinduan kami ya Tuhan, inilah doa kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Selamat hari Selamat hari Minggu. buat adik-adik semua yang ada di rumah. Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau mengangkat lagu pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan.
cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Bangkit berdiri semuanya, kita buat gerakannya ya. Sama-sama ya. Oke. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada, oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia sangat amat aku cinta. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Tuhan Yesus